Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Waalaikumsalam. Allah Ta'ala, kami panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama, kami akan memaparkan materi yang berjudulkan difusi inovasi dari mata kuliah Inovasi Teknologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Mita Septiani MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Raga Riyadi, saya sendiri Yulija Prana Putri, dan Helmalia Rahma. Next. Nah, materi pertama ada pengertian difusi inovasi. Difusi inovasi adalah suatu proses penyebar serapan ide-ide atau hal-hal yang baru dalam upaya untuk merubah suatu masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang berikut, dari suatu bidang tertentu ke bidang yang lainnya kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Next. Di sini ada tujuan difusi inovasi. Tujuan utama difusi inovasi adalah diadopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan atau subsistem. Selain itu, tujuan dari inovasi adalah untuk satu, mencapai kesetimbangan dinamis dalam sistem sosial, dua, memperbaiki dan mengembangkan kualitas, tiga, mengembangkan pasar baru, empat, meningkatkan proses produksi, mereduksi ongkos, 5. Mengurangi limbah, dan 6. Mengubah jasa. Next. Nah, di sini ada elemen-elemen difusi. Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses difusi inovasi terdapat 4 elemen pokok, yaitu pertama, ada inovasi. Inovasi adalah gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Next. Yang kedua, saluran komunikasi. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat, dan efisien adalah media massa. Tetapi, jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka komunikasi yang paling tepat adalah saluran personal. Next. Next. Yang ketiga, ada jangka waktu. Proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai untuk menerima, menolaknya, dan terhadap keputusan itu sangat dengan dimensi waktu. Next. Next. Terakhir, yang berbasikat dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh Helmi. Ini mulai lagi dari awal. Dari slide awal atau dari ini yang sistem 4? Sistem sosial, sok. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu ada sistem sosial. Kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Helmalia Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Yuliza.
Selanjutnya, konsekuensi difusi inovasi. Konsekuensi adalah perubahan yang terjadi pada individu atau sistem sosial sebagai akibat dari mengadopsi atau menolak suatu inovasi. Satu, konsekuensi diharapkan dan tidak diharapkan. Konsekuensi yang diharapkan adalah suatu inovasi yang mempunyai pengaruh fungsional sesuai dengan keinginan individu atau sistem sosial. Sedangkan konsekuensi yang tidak diharapkan adalah suatu dampak yang timbul padahal hal tersebut tidak dikehendaki. Yang kedua, konsekuensi langsung dan tidak langsung. Konsekuensi langsung adalah suatu inovasi mempunyai pengaruh yang segera terhadap individu atau suatu sistem sosial. Sedangkan tidak langsung adalah inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera. Yang ketiga, konsekuensi diantisipasi dan tidak diantisipasi. Konsekuensi yang diantisipasi adalah konsekuensi yang telah diperkirakan sebelumnya. Sedangkan konsekuensi yang tidak diantisipasi adalah dampak ikutan yang muncul kemudian setelah diadopsi atau menolak inovasi. Konsekuensi yang tidak diantisipasi bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Konsekuensi ini juga disebut sebagai konsekuensi yang nampak dan yang laten. Yang keempat, konsekuensi langsung dan tidak langsung. Konsekuensi langsung adalah suatu inovasi mempunyai pengaruh yang segera terhadap individu atau suatu sistem sosial. Sedangkan tidak langsung adalah inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera. Faktor penghambat inovasi pendidikan. Di slide ini merupakan 6 faktor utama penghambat inovasi pendidikan, diantaranya 1. Estimasi tidak tepat terhadap inovasi. Hambatan yang disebabkan oleh tidak tepatnya perencanaan atau estimasi dalam proses difusi inovasi antara lain tidak tepat dalam mempertimbangkan implementasi inovasi, kurang adanya kerjasama antar pelaksana inovasi, baik itu antara guru dengan guru, guru dengan siswa, atau antara siswa dengan siswa, sehingga tidak adanya persamaan pendapat tentang tujuan yang dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Tidak jelasnya struktur pengambilan keputusan, komunikasi yang kurang lancar, adanya tekanan dari pemerintah untuk mempercepat hasil inovasi dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, konflik dan motivasi. Hambatan ini diakibatkan karena adanya masalah-masalah pribadi seperti adanya pertentangan antar pelaku inovasi, misalnya antar anggota tim, adanya rasa iri antara anggota yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, masalah keuangan. Yang termaksud dalam hambatan keuangan yaitu tidak memadainya dana subsidi dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat lewat bantuan operasional sekolah atau BOS, dan penundaan penyampaian dana yang dilakukan oleh bendahara madrasah. 4. Penolakan inovasi dari kelompok tertentu. Penolakan inovasi yang dimaksud bukan penolakan karena kurang dana atau masalah personalia, tetapi penolakan masuknya
inovasi karena beberapa faktor berikut, yaitu adanya pertentangan dalam memandang inovasi, adanya kecurigaan masyarakat akan masuknya inovasi tersebut. Yang terakhir, kurang adanya hubungan sosial. Faktor terakhir ini terdiri dari dua hal, yaitu hubungan antar anggota kelompok pelaksana inovasi dan hubungan dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakharmonisan antar anggota proyek pelaksanaan individu inovasi pendidikan. Baik, terima Dan kasih Helmalia. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Raga Riyadi. Kepadanya, dipersilakan. Di sini saya akan membacakan dari faktor pendudukan inovasi dan selanjutnya. Untuk menghadapi faktor-faktor penghambat di atas, maka perlu adanya penyeimbangan dari pelaksanaan inovasi pendidikan, yaitu faktor mendukung dari pelaksanaan inovasi pendidikan, yaitu yang pertama itu adalah guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Dan yang kedua, siswa. Sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat domain. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan daya motorik, pengalaman, kemampuan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada kesalahan. Dan yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum seolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan pengajaran di sekolah. Dan 4, fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaruan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Dan yang kelima, lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak langsung terlibatkan dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan. Baik, Kesimpulannya, terima kasih Raga. dibacakan dulu. Nah, di sini ada kesimpulan. Inovasi atau innovation adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat. Difusi didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial. Difusi dapat dikatakan juga sebagai suatu tipe komunikasi khusus di mana pesannya adalah ide baru. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.